Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rizky Anindya Anjani dengan NIM 20208152 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Prodi Manajemen kelas 3A4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai Supply Chain Management pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, bentar kita ulas mengenai produknya. Ini adalah produk dari Indofood, yaitu Indomie mie instan. Mie instan ini memiliki dua jenis, yaitu mie goreng dan mie rebus. Hampir seluruh penduduk di Indonesia atau bahkan di dunia ini menyukai olahan mie dengan berbagai jenis rasa yang sesuai dengan yang lidah inginkan. Indomie ini termasuk salah satu produk mie yang sangat digemari oleh warga Indonesia. Nah, berikut komposisi dari mie instan tersebut antara lain yaitu tepung terigu, minyak sayur, tepung tapioka, garam, pemantap nabati dan natrium tripolifosfat, pengatur keasaman, mineral, zat besi, pewarna tartrazin, CI 19140, dan antioksidan. Kemudian ada sejarah Indomie. Sosok di balik terciptanya Indomie adalah 4 orang asal Medan, yakni Jayadi Jaya, Wahyu Juandi, Ulang Senjaya, dan Pandi Kusuma. Mereka pertama kali memproduksi Indomie lewat PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. Terciptanya Indomie dilatar belakangi kelangkaan beras yang semakin melanda Indonesia saat itu. Sedangkan peracik bumbu Indomie adalah tokoh kuliner Indonesia, yaitu Nunu Nuraini, yang telah wafat pada Rabu 27 Januari 2021 lalu. Selanjutnya, Sudono Salim yang merupakan pemilik perusahaan Sarimi tertarik untuk bekerja sama dengan Jayadi Jaya. Selanjutnya, sejak tahun 1990, Sarimi dan Indomie berada di bahan perusahaan yang sama, yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur. Kepopuleran Indomie kian meningkat, bahkan tidak hanya populer di Indonesia. Indomie kini telah menjadi merek mie instan yang mendunia. Banyak orang di berbagai negara yang juga jatuh hati dengan cita rasa Indomie sesuai dengan semboyannya, yaitu Indomie seleraku. Los Angeles juga pernah menobatkan Indomie sebagai mie instan terenak nomor 1 di dunia, mengalahkan produk mie instan lain dari Korea Selatan, Thailand, bahkan Jepang. Seiring kesuksesannya tersebut, banyak pula masyarakat yang menggantungkan hidup lewat berdagang Indomie matang. Ini terbukti dari menjamurnya warung-warung Indomie pinggir jalan yang biasanya dikombinasikan dengan warung kopi. Selain itu, banyak pula orang yang mengkreasikan Indomie menjadi hidangan unik untuk kemudian dijual kembali. Nah, varian dari rasa Indomie yang paling laris salah satunya adalah Indomie goreng. Sejak awal kemunculannya di tahun 1982, Indomie terus melakukan inovasi untuk menemukan rasa yang paling pas dan familiar di lidah masyarakat Indonesia. Kemudian Indomie mengganti bubuk cabai dengan saus pedas dan menambahkan bawang goreng sebagai pelengkap. Menjadi bestseller di tanah air. Indomie goreng selanjutnya diekspor ke banyak negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur Tengah, dan China. Kemudian ada penjelasan mengenai SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Nah, kemudian SCM adalah usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra, dari pemasok hingga produsen dan seterusnya, supaya dapat berjalan dengan baik.
Tujuan dari supply chain management adalah memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya, butuh berbagai upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Ada beberapa fungsi SCM yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah SCM secara fisik, di mana fungsi dari SCM ini adalah mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik, berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Nah, kemudian ini adalah tahap supply chain management. Nah, yang pertama itu adalah upstream atau hulu. Supply chain meliputi segala aktivitas di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku yang nantinya akan digunakan sebagai bahan produksi. Aktivitas utama yang berlangsung pada komponen upstream supply chain ini adalah pengadaan bahan. Lalu kemudian ada internal supply chain. Nah, internal supply chain ini merupakan supply chain yang akan melibatkan proses masuknya barang ke gudang untuk penyimpanan dan digunakan sebagai transformasi masukan yang berasal dari penyalur ke dalam output organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada downstream. Downstream atau arah muara supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sales service. Nah, yang pertama itu kan ada upstream. Nah, di upstream ini ada dua pemasok. Kalau dari SCM dari PT Indofood ini, yang pertama ada pemasok tepung. Nah, tepung ini kan adalah bahan utama untuk membuat mie instan. Jadi ini bahan utamanya. Nah, lalu ada pemasok bumbu. Pemasok bumbu ini komposisinya ada gula, garam, penguat rasa atau MSG, bubuk bawang putih, bubuk bawang bombay, perisai identik alami ayam, bubuk lada, dan vitamin A, B1, B6, B12, niacin, asam folat, dan pantotenan. Jadi bumbu yang akan dibuat dengan komposisi bumbu tadi itu kan biasanya ada kecap, lalu ada saus, dan yang terakhir biasanya ada bumbu dari mie instan itu sendiri. Kemudian mungkin tambahannya seperti bawang goreng kalau mie gorengnya. Kemudian internal. Kemudian yang internal ini adalah tahap kedua setelah upstream ya. Kemudian jika bahan-bahan mentah dari para pemasok tersebut sudah dikirim kepada perusahaan, akan dilakukan proses pembuatan kembali untuk dijadikan barang jadi yang menghasilkan produk yang kita bahas, yaitu mie instan Indomie. Jadi tadi bahan-bahan dari pemasok seperti tepung, lalu bumbu juga itu akan dibuat atau diproses kembali untuk jadi satu kesatuan menjadi produk mie instan tadi. Lalu kemudian ada downstream. Ini langkah terakhir dari supply chain management. Terdiri dari langkah awal supply chain management, yaitu dari mengumpulkan bahan baku dari pemasok bahan, lalu diproses dan dibuat agar menghasilkan barang jadi, yaitu mie instan. Kemudian setelah itu sebelum diedarkan di pasaran, produk harus lolos uji dari lab pengujian mie instan.
Tujuannya agar mie instan siap untuk dikemas, kemudian dipasarkan. Jika sudah, perusahaan akan melakukan pengemasan pada produk yang sudah uji lab. Nah, kemudian setelah itu, distributor mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. Misalnya retailing seperti Indomaret atau warung-warung kecil. Lalu konsumen terakhir adalah konsumen personal yang mengkonsumsi produk untuknya sendiri. Nah, jadi kalau yang dari retailing itu seperti Indomaret atau warung-warung kecil itu kan masih dijual kepada konsumen. Nah, lalu konsumen itu akan mengonsumsinya sendiri, jadi nggak dijual lagi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi ini bagian dari SCM PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, jadi sebelum perusahaan memproduksi mie instan tadi, yaitu Indomie, yang pertama itu mereka membutuhkan pemasok tepung dan pemasok bumbu untuk membuat mie instan itu. Nah, jika sudah mendapatkan pemasok tepung dan pemasok bumbu, itu akan diarahkan ke gudang bahan baku. Setelah masuk ke gudang bahan baku, lalu diarahkan ke manufakturnya, yaitu ke pabrik membuat mie instan untuk melakukan proses kembali, yaitu membuat mie instan itu sendiri. Nah, jika sudah jadi, produknya itu akan melalui ke lab pengujian. Jadi, kenapa harus melalui lab pengujian? Karena setiap produk yang akan dipasarkan itu harus lolos dulu dari lab uji ini. Karena kalau misalkan terdapat bakteri atau hal semacamnya itu, barang tersebut atau produk tersebut tidak akan bisa layak untuk dipasarkan. Nah, jika sudah lolos pengujian, selanjutnya adalah pengemasan mie instan. Nah, jika sudah mie instan itu sudah dikemas, lalu itu produk-produknya akan disalurkan kepada distributor mie instan. Lalu distributor ini tugasnya adalah mendistribusikan produk mie instan tersebut kepada toko atau pengecer mie instan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti Indomaret atau warung-warung kecil. Nah, jika sudah, nanti tangan terakhir adalah kepada konsumen. Jadi konsumen itu akan mengkonsumsi produk itu sendiri tanpa harus dijual kembali. Gitu. Nah, sekian pemaparan presentasi saya kali ini. Mungkin jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.